haramkan katanya ya, disebutkan di Quran di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam perhitungan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan dari sejak diciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan disucikan. Mungkin bagi Bapak Ibu ini bukan hal yang baru, tapi minimal menguatkan kembali dengan kita. Ada yang sudah kita berulang kali bertemu dengan bulan haram, tapi mungkin kita kurang mengisi dengan sesuatu yang baik. Beda dengan bulan Ramadan yang begitu terasa anginnya, terasa suasananya gitu ya. Padahal mohon izin, mohon maaf, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang spesial Pak di hadapan Allah. Tidak hanya bulan Ramadan, termasuk bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Minimal saya sering menyatakan dalam beberapa literasi para ulama dalam riwayat-riwayat, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena bulan ini ada spesial dari Allah, dilebihkan Pak. Disebut haram itu bukan berarti bulan yang haram, bukan. Jadi haram itu maknanya bukan hanya sekedar sesuatu yang dilarang, bukan. Jadi haram di sini maknanya adalah sesuatu yang dimuliakan, dihormati. Karena kata haram kalau Bapak Ibu baca dalam kamus bahasa Arab, bahkan dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan kata haram itu bukan sekedar sesuatu yang tidak boleh, bukan sesuatu yang dilarang, tapi haram juga diartikan sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang disucikan. Makanya kita sering mendengar ada kalimat haram digandengkan dengan bait misalnya. Ada baitul haram. Apa artinya? Tanah yang disucikan, ya. Atau mungkin ada masjidil haram, ya. Bukan berarti masjid yang dilarang, bukan gitu Pak. Tapi masjid yang disucikan, masjid yang dimuliakan, atau masjid yang punya kelebihan dibanding masjid-masjid yang lain. Ya kan? Sering saya sampaikan juga, kenapa disebut masjidil haram? Di masjid itu kualitas ibadahnya beda ketika dikerjakan pada masjid yang lain. Kata Nabi, siapa yang beramal atau sholat di masjidil haram itu sama dengan 100.000 kali dia sholat di masjid-masjid yang lain. Ya, berarti beda statusnya. Di Masjidil Haram itu ada tempat ibadah yang tidak ada pada masjid lain. Seperti misalnya Ka'bah. Ka'bah cuma di sana ya Pak. Nggak ada Ka'bah di Islamic Center itu. Ka'bah-Ka'bahan itu namanya. Ya kan, atau di asrama haji itu Ka'bah palsu itu namanya. Ya kan, cuma miniatur saja. Ka'bah yang benar cuma satu ya di Haram itu. Ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan pada masjid lain hanya di sana. Seperti tawaf. Tawaf itu kan muterin Ka'bah 7 kali pun hanya di sana Pak. Nggak bisa ikut tawaf walaupun 8 kali di MBK, nggak bisa. Itu bukan tawaf, namanya belanja. Kan Ibu. Jadi tawaf itu ya bukan Ka'bah, sahihnya di sana. Jadi ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan hanya di haram, ada tempat ibadah yang tidak bisa kita cari hanya di haram, dan status ibadah amalnya lebih dibanding masjid yang lain. Maka disebutlah Masjidil Haram. Nah, dari penamaan haram itu ditarik dalam nama bulan. Ada namanya bulan-bulan haram, Asyharul Hurum jamaknya, atau Syahrul Haram kalau satu bulannya. Apa saja 4 bulan itu? Sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, sekarang alhamdulillah nih 3 kali berturut-turut kita Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ibu, Bapak, alhamdulillah dihantarin umurnya. Sudah selesai Ramadan, selesai Syawal, masuk lagi bulan Zulqa'dah. Ini adalah bulan-bulan terbaik. Maka lakukanlah amalan terbaik, karena ketika melakukan amalan terbaik di bulan haram ini akan berlipat kualitas kebaikannya di hadapan Allah. Termasuk ada peringatan di bulan haram ini, jangan melakukan dosa-dosa besar.
Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat zalim dengan dirimu sendiri, ya, menganiaya diri sendiri. Kita ini sudah Ramadan, sudah memaafkan, ya, sudah bulan Syawal, sudah kunjung-kunjung ke sana sini silaturahim. Jangan lagi kau kotori gitu loh dirimu itu. Sudah bersih, sudah baik Bapak Ibu ini. Selama Ramadan kemarin dosanya diampuni, amalnya diangkat, doanya mau dikabulin sama Allah ini. Tiba-tiba dosa lagi. Itu sama dengan seorang perempuan namanya Roti'ah yang kerjaannya adalah menyulam benang jadi kain. Setelah jadi kain, dia urai kembali. Atau apa namanya? Jadi udah jadi kain itu dicabut-cabutin lagi, itu apa namanya, ya diacak-acak lagi. Begitu ngapain? Capek-capek nyusun, diacak-acak lagi. Bapak Ibu tuh sudah capek-capek ibadah selama Ramadan, puasa, tarawih, baca Quran, apalagi sodako, apalagi sholat sunat. Pas selesai Ramadan, Syawalnya kita sudah memaafkan. Selesai Syawal malah berantem lagi, singut lagi, gitu loh. Itu sama kayak orang yang meminta kain jadi benang, setelah jadi benang diacak-acak lagi. Itu maksudnya. Jadi Allah hantarkan ibu ke bulan Zulqa'dah, itu maksudnya apa? Biar kau menyempurnakan ini bulan. Ayo, tambah baik lagi, menutup akhir dengan kehidupan yang lebih baik. Kan saya sering bilang ya Bapak Ibu ya, manusia itu hidup terikat dengan waktu. Betul ya Pak? Manusia hidup terikat dengan waktu. Semua kita punya waktunya masing-masing. Sampai kata Allah, likulli ummatin ajal, katanya. Berhenti aja ada waktunya nanti. Setiap manusia sudah punya finishnya, ajalnya, usianya sudah. Tapi kata Nabi, perhatikan baik-baik ini, berdasarkan kualitas hidup manusia dengan waktunya itu Pak, ada 4. Catat nih, 1. Ada manusia yang paling buruk berdasarkan kualitas hidupnya ketika diberikan waktu jatah oleh Allah. Siapa yang paling buruk? Manusia yang su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Manusia yang dari awalnya buruk dan ternyata sampai berujung matinya juga buruk. Ini orang yang paling buruk. Dari kecil udah gak benar nih anak, remajanya makin gak benar, udah berumah tangga masih belum berubah, masih gitu aja. Udah punya istri masih aja gak ngerti, udah punya anak masih gak berubah, udah cucu 8 masih tua-tua lagi, makin tua makin jadi gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak ngerti sampai mati Pak, gak pernah baik ya. Ada orang begini? Banyak Pak. Siapa contohnya? Gak usah jauh-jauh, Abu Jahal aja lah gitu. Abu Jahal tuh gitu Pak. Abu Jahal itu dari kecilnya udah gak bener tuh, sampai tua, sampai ketemu dengan Nabi masih ribut dengan Nabi, makan gak mau dia baik, gak mau masuk Islam, bahkan melawan dengan Nabi. 16 kali dalam riwayat Abu Jahal merencanakan membunuh Nabi Pak. Bayangin coba Abu Jahal itu Pak, udah hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, mabok, kebiasaannya berzina, berjudi, makan riba, berantem, sampai datang Islam, turun Nabi Muhammad gak pernah berubah, gitu aja Pak. Ini orang begini awalnya buruk, ujungnya buruk. Ini orang yang syarrulus, orang yang paling buruk. Mudah-mudahan gak ada yang begitu di kita ya. Insya Allah ya kan. Jangan terlalu apa namanya, ya kebangetan lah begitu ya. Dari kecil buruk sampai tua masih gitu juga. Berubah kita. Nah, 1, berdasarkan waktunya manusia itu dikasih waktu berulang kali sama Allah nih. Ketemu Ramadan dalam umurnya gak pernah berubah. Ketemu Zulqa'dah gak berubah juga. Tahun baru Islam lagi gak pernah berubah, sampai mati ditunggu oleh Allah, mati dalam kondisi buruk. Su'ul khatimah, su'ul bidayah, su'ul khatimah. Awalnya buruk dan ternyata berujung dalam kondisi yang buruk. Na'udzubillah min. Ada contohnya Abu Jahal. Yang lain saya nggak tahu. Ya, nggak usah ngomongin lain, itu aja lain jelas tapi kasih contoh ya kan, nggak usah ngomongin yang belum tentu. 2, ada manusia yang merugi. Kalau ini merugi Pak, rugilah pokoknya ini mah. Siapa Ustaz? Orang yang berdasarkan hidup waktunya itu husnul bidayah tapi su'ul khatimah. Ini rugi. Ada orang yang awalnya baik Pak, tapi kenapa ke ujungnya malah buruk.
Masih kecilnya tuh bagus, rajin ngaji, sering kumpul di pengajian sama orang tua tuh berbakti. Waktu kecil tuh, waktu remaja masih bagus. Tahu entah kenapa, mulai dia berumah tangga, mulai dengan dunia, kenal dengan dunia luar, dikasih jabatan oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, mulai dia menjauh dengan agama. Mulai karena mungkin lelekan dengan dunia, mulai ngerasain gimana nikmatnya minum air khamar, main perempuan, mulai berjudi, dikasih nikmat bukan tambah baik, tambah menjauh dalam agama. Ya Allah, punya anak bukan tambah baik, tambah agak-agalan. Makin tua ditutup sama Allah akan hidayahnya, akhirnya sampai mati ditakdirkan Allah su'ul khatimah. Padahal awalnya baik, waktu kecilnya baik, remaja baik, udah tua sama orang tua melawan, gak ingat sama orang tua, boro-boro mau sholat, masya Allah. Ternyata ditakdirkan Allah mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ini orang merugi begini nih, rugi. Dulunya baik, ujungnya buruk. Ada gak orang begini Pak? Gak ada. Di sini gak ada. Tapi ada. Siapa? Contoh misalnya istri Nabi Nuh. Siapa nama istri Nabi Nuh, Bu? Ibu Nuh, gitu aja lah. Ibu Nuh. Ibu mikir 2 kali siapa ya Pak Ustadz? Ya, istri Nabi itu namanya Ibu Nuh. Nah, gitu lah Bu. Ya, Nyonya Nuh. Terus Nabi Nuh tuh, masya Allah Bu, awalnya baik tuh. Baik, itu dari kecilnya baik. Makanya karena istri sama Nabi Nuh, karena baik. Tapi entah kenapa menjelang tuanya dia ngelawan sama Nabi Nuh. Termasuk anaknya, Kan'an itu ngelawan. Bayangin coba. Ada kan, awalnya baik, tapi ketika menjelang matinya malah dia bilang, ayo sini, gak mau dia. Saya mau naik ke gunung aja deh, dapat ikut kamu. Kata anak istrinya itu. Dengan anak dari gunung, akhirnya apa? Habis dimakan banjir itu bapak ibu, dan dia tidak beriman kepada suaminya dan tidak beriman kepada Allah. Awalnya baik, ujungnya buruk. Pernah ibu nemuin orang begini? Ya ada, mungkin yang dulu memang baik Pak Ustadz, tapi kenapa kok sampai mati jadi buruk? Nah ini orang yang rugi. Jangan sampai orang begini ya Bapak Ibu, na'udzubillah. 3. Nah, yang ketiga ini ada orang yang terbaik. Ini yang terbaik, orang yang paling baik berdasarkan hidup dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Perputaran waktu umurnya 60-70 tahun, ternyata dia menjadi orang yang terbaik. Ini pemenang, sang juara. Siapa Ustaz? Orang yang husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang yang memang awalnya baik dan ternyata ujungnya juga baik. Memang dari kecilnya anaknya baik tuh. Sama orang tua berbakti, nggak pernah ngerepoti. Masuklah berumah tangga, dapat istri baik sama istrinya, punya anak, didik anaknya, dikasih rezeki, gak pernah kufur nikmat, rajin sedekahnya. Masya Allah nih orang 40 tahun makin dewasa, 20 makin mantap mentalnya, makin kokoh dia. 60 tahun, ya Allah, haji sudah, umroh sudah, ibadah kencang, ikuti pengajian, sholat gak pernah lupa, ke masjid berjamaah. Masya Allah, tiap kurban dia kurban, tiap Ramadan dia zakat. Dia orang baik nih, sampai matinya juga ternyata Allah takdirkan dia baik. Awalnya baik, ujungnya baik. Namanya khairun nas, manusia terbaik. Ada contohnya enggak? Ada. Siapa contohnya? Abu Bakar lah, sebagai Nabi Muhammad. Maulana Nabi ya Pak. Abu Bakar aja Pak. Abu Bakar itu Pak, Bu, dalam riwayat memang baik dari kecil. Abu Bakar itu hidup di tengah-tengah jahiliyah, kebiasaannya mabok, berzina, makan riba, saling membunuh. Abu Bakar tidak pernah minum khamar dalam riwayat. Abu Bakar tidak pernah berzina dalam riwayat. Walaupun masyarakatnya begitu kebiasaannya, dia bisa membatasi dirinya. Itu Abu Bakar dari kecil. Ternyata ketika dia masuk dewasa, ketemu dengan baginda Muhammad, jadi teman dekatnya, dia pun masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, Abu Bakar adalah orang tua yang pertama kali masuk Islam, membenarkan